Oke. Baik, teman-teman semua. Boleh tahu teman-teman siapa di antara Anda yang baru pertama kali mengikuti Zoom meeting membongkar rahasia diri melalui analisa tanda tangan? Yang baru pertama kali. Anda boleh raise hand. Oke. Oh, ternyata ada Elvira baru pertama kali ya. Ternyata dari raise hand itu ada 5 tuh. Oke, Cakwan, kemudian Siti Nur Afia. Baru pertama kali Mbak Eka juga ya, Hiliana. Baik, orang Karawang ternyata ya. Saya dari Karawang juga sebenarnya. Baik. Oke, teman-teman semua, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Ya, inilah Zoom meeting kita, membongkar rahasia diri melalui analisa tanda tangan. Dan ini adalah Zoom meeting terakhir di bulan Ramadan, sebab untuk bulan Ramadan ini, di minggu-minggu selanjutnya sudah tidak ada lagi, nanti baru ada lagi bulan Syawal ya, mungkin bulan Mei tepatnya ya. Dan setelah itu teman-teman semua di bulan Mei, kami mengadakan seminar, bukan seminar, training offline di Jakarta, training offline di Jakarta, yaitu training buku kerja satu, training terapi ya, bagaimana cara menterapi diri sendiri dan orang lain. Itu di Jakarta di Hotel Sofyan, informasinya menyusul. Jadi setelah pandemi ini kembali kami menyelenggarakan kuliah-kuliah offline-nya ya. Nah, teman-teman semua, pada kesempatan ini saya sendiri tidak dibantu oleh teman-teman yang lain, biasanya tuh dibantu oleh teman-teman yang lain karena ini Ramadan, ini lebih malam ya, saya itu enggak enak kalau seandainya semakin malam gitu ya, masa ada kayak ngerepotin gitu loh. Akhirnya saya sendiri saja karena nggak apa-apa ya. Kalau biasanya kan jam 19.30 biasanya, berakhirnya jam 9. Sekarang jam 20.30 teman-teman semua, berakhirnya bisa jam 10 ya, kayak gitu. Hotel Sofyan milik Pak Ahmad, bukan. Sengaja supaya teman-teman menyangka demikian, semoga jadi doa ya. Semoga saya punya hotel, amin. Kayak gitu. Karena namanya, sebenarnya saya tuh tahu Hotel Sofyan tuh dari orang lain malah. Pertama kali diajak ke situ, Saya eh, juga menduga awalnya gitu, Pak. bagus lah. Allah Jadi jadi doa, doa. iya jadi doa lah ya. Wah saya bilang namanya cakep nih, namanya cakep. Oke. Baik teman-teman semua ya, kita bahas, nah ini membongkar rahasia diri melalui analisa tanda tangan. Teman-teman semua, materi ini membahas tentang bagaimana tepatnya dari mana kita memperbaiki diri. Nah, sebenarnya sih ini berkorelasi teman-teman dengan materi Ramadan kita 20 hari terapi sebenarnya ya. Pembukaannya bisa dari sini sebenarnya. Nah, tapi karena ini melalui iklan gitu ya. Dan iklannya itu sekarang udah ditutup, udah diberhentikan. Jadi kalau Anda nggak ikutan ini juga sebenarnya nggak apa-apa juga. Cuma kalau Anda ikutan ini, ya insya Allah ini jadi tambahan ya, materi tambahan. Jadi sebenarnya Anda beruntung bisa tahu materi ini. Sekali lagi Anda beruntung. Siapkan alat tulis teman-teman semua, siapkan pulpen dan kertas. Oke. Karena ngomongin tentang analisa tanda tangan, ya kita bakal analisa tanda tangan. Baik, jadi yang dimaksud membongkar rahasia diri melalui analisa tanda tangan adalah rahasia yang dimaksud adalah rahasia prasangka. Jadi bagaimana kita membongkar rahasia prasangka diri kita melalui tanda tangan. By the way, ini masih banyak yang masuk juga ya, ternyata ya. Kayak gitu. Masih banyak yang masuk nih Mbak Erna nih. Pak, masih banyak mungkin teman-teman baru selesai terawih kan, baru Iya, makanya. iya. Ini kalau kita mulai terpada nggak paham dari awal lagi Kak Gia. Mungkin dikasih waktu 3 menit kali, Pak. Ini 3 menit ya. masih banyak yang ini. Oke, oke. Ini saya lihatin banyak juga nih. Di sini ada member program terapi 30 hari Mbak Erna di sini di grup ini di kita yang ikutan. Mungkin Mbak Erna kenal.
Oh, ini ada Zulkifli ini. Oke. Baik. Sambil nunggu yang lain teman-teman semua, ini karena ternyata masih luluk kuliah juga ya, program 30 hari terapi. Saya putar video ini dulu ya teman-teman. Putar video yang mungkin baru datang, nggak tahu. Nah ini dia nih. Pertama saya tahu tentang analisa tanda tangan ini, saya pikir sama dengan grafologi, karena sebelumnya saya pernah belajar grafologi, tapi ternyata beda sekali. Kita lebih mengetahui apa sih sebenarnya penyebab kita jadi seperti ini, jadi seperti itu. Akhirnya dari situ juga saya bisa menganalisa kurang lebih karyawan-karyawan di kantor itu seperti apa, terus calon karyawan seperti apa, sehingga akhirnya karyawan di kantor bisa lebih harmonis, lebih rukun. Menurut saya ilmu ini penting banget untuk diketahui oleh semua orang, terutama untuk yang mau maju supaya lebih baik lagi, karena kita mengetahui mental block yang selama ini tidak diketahui, yang kita pikir oh ini kayak takdir deh emang begini, padahal bukan, itu salah kita sendiri, mental block yang ada. Dari situ akhirnya kita bisa memperbaiki diri kita, membuat diri kita menjadi lebih baik lagi. Jadi untuk semuanya saya harapkan bisa ikut juga untuk bisa lebih maju lagi supaya generasi lebih baik lagi. Selama ini saya sering kesulitan menemukan akar masalah seseorang. Sebelum ikut acara ini saya mempunyai banyak sekali mental block yang itu menghambat kesuksesan saya. Saya sudah ikut berbagai macam seminar, namun saya belum menemukan apa masalah terbesar yang ada dalam diri saya. Setelah ikut analisa tanda tangan, disitulah saya baru menemukan bahwa saya punya masalah besar yang itu harus dikelirkan. Setelah mengikuti acara ini saya merasa plong, lebih ringan. Saya sering terapi orang, ketika dapat terapi orang tidak jujur atau dia melupakan masa lalunya, kejadian-kejadian negatif. Ternyata dengan analisa tanda tangan tadi yang kami selama 2 hari itu membuka apa yang telah terjadi pada orang tersebut. Saya dapat mengetahui tentang potensi diri, tentang energi negatif, energi positif, serta saya mengetahui dan dapat menganalisa tanda tangan seseorang dengan 22 ciri yang ada di tanda tangan tersebut. Alhamdulillah sekali saya sangat terbantu dan sangat siap untuk memberikan kontribusi lebih untuk bangsa ini deh, insyaallah. Oke teman-teman semua, jadi kok Pak videonya macet-macet itu biasanya karena jaringan masing-masing teman-teman semua ya. Kalau dari saya sih lancar, tapi itu dimaklumi, bukan hanya Anda, biasanya yang lain juga begitu macet-macet. Jadi kurang lebih itu adalah pengalaman kami menyelenggarakan training behind the sign. Sekarang training behind the sign itu dibagi 2 teman-teman semua. Training behind the sign untuk terapi, yang kedua untuk analisa tanda tangan. Kalau dulu itu digabungin. Nah, karena ternyata nggak cukup waktunya, akhirnya dibagi 2. Nah, di tadi ada Mbak Erna ya, Mbak Erna. Mbak Erna mana nih Mbak Erna nih? Pak. Penasaran Mbak Erna dulu tuh, Mbak Erna sebelum ikut behind the sign tuh ikut apa aja Mbak Erna? Hipnoterapi, saya mulai yang kelasnya ratusan ribu sampai waktu itu ikut yang 15 juta, Pak. Luar biasa, gede juga ya. Habis itu NLP saya ikut berkali-kali, Pak. NLP, ya itu kelasnya ada yang di Padang, ada yang di Jakarta, Pak. Oke. NLP berkali-kali juga. Oke, nah kan Mbak Erna tahu nih waktu itu ya. Jadi kita ngelihat Mbak Erna ikut pelatihan yang dulu itu loh, yang dulu yang di Jakarta ini. Bedanya apa sih? Kelebihannya apa pelatihan behind the sign dibanding yang lain? Itu kelebihannya yang selama ini ibarat pohon tuh Pak.
Hmm. Selama ini pohon yang rusak itu cabangnya, di situ buahnya nggak bagus ya. Jadi ditebang cabangnya, nanti tumbuh lagi otomatis seperti itu. Nah di behind the scene itu ternyata yang rusak tadi itu bukan cabangnya, sebenarnya dari akarnya. Nah di behind the scene itu dibereskan dari akarnya gitu Pak. Sehingga kita nggak perlu lagi memangkas batang-batang cabang-cabangnya, cukup bereskan yang di akarnya, maka cabangnya akan bagus gitu Pak. Oke, jadi langsung ke akar ya. Iya, jadi baik. Sebagian orang ada yang kok untung-untungan kayak gitu Pak. Iya. Nah, pas ini kok untung-untungan saya berhasil, besoknya balik lagi gitu. Dari beberapa yang saya mentorin, rata-rata beberapa ya Pak, bukan ini, mereka mengalami hal itu berulang gitu Pak. Udah besoknya kok ini dapat lagi gitu. Nah, kenapa? Penyebabnya saya baru dapat, yaitu akarnya gitu Pak. Setelah dibereskan akarnya, otomatis cabang-cabangnya itu akan beres sendiri gitu Pak. Oke, terima kasih. Baik. Nah, teman-teman semua, ini sekarang kita udah cukup ya, udah 24/7 ya. Kita mulai aja ya Mbak Erna ya. Juga hampir 200. Ya. Nah, teman-teman semua, jadi kita akan membahas tentang bagaimana mengetahui prasangka diri. Nah, kayak gini ya. Melalui analisa tanda tangan. Ini yang kata Mbak Erna ini akar nih. Kita jadi membedah akar. Nah, sekarang kita bahas dulu. Anda mungkin udah tahu ya prasangka itu apa. Prasangka adalah apapun yang dinyatakan pikiran, perasaan, dan ucapan. Jadi kalau Anda sekedar berucap, kayaknya besok hujan deh, itu prasangka. Atau Anda merasa nggak enak hati, pengen berangkat naik motor misalkan nggak enak hati, aduh kenapa ya aku nggak enak hati, itu juga prasangka. Atau tiba-tiba ada kelibatan pikiran, wah kayaknya nih bakal dapat uang gede nih, itu juga prasangka. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman semua, prasangka adalah apa yang dinyatakan pikiran, perasaan, dan ucapan. Anda menyebutnya dugaan, iya sama kurang lebih ya. Tapi kalau sama saya dibikin rincian lagi, dugaan dari pikiran, perasaan, dan ucapan itu adalah prasangka. Setuju teman-teman semua? Bagi yang setuju ketik setuju. By the way, nanti teman-teman semua saya akan sering komen-komen macam ini dan Anda wajib menanggapi. Kenapa wajib? Karena ini adalah cara belajar secara online ya. Anda menyimpan materi ke dalam pikiran Anda dengan cara menanggapi dulu. Itu otomatis tersimpan. Nanti saya menyampaikan pemaparan lagi, saya akan nanya lagi kepada Anda jawab, itu Anda tersimpan. Kayak gitu ya. Ini berarti Anda seperti pemain bola yang aktif, bukan sekedar penonton yang ada di pinggiran. Kurang lebih seperti itu. Baik, lanjut teman-teman semua. Nah, kalau seandainya tentang prasangka, apa yang dinyatakan pikiran, perasaan, dan ucapan, Anda mungkin pernah dengar juga Allah bersama prasangka hambanya. Benar nggak teman-teman semua? Pernah nggak Anda dengar? Atau Anda pernah membaca? Atau Anda pernah mempelajari bahwa Allah bersama prasangka hambanya? Apapun agama Anda, dengan kalimat yang mungkin berbeda, gitu. Tapi maknanya Allah senantiasa bersama prasangka hambanya. Benar teman-teman semua? Benar ya? Nah, teman-teman semua, Allah bersama prasangka hambanya berarti Allah mewujudkan apa yang dinyatakan pikiran, perasaan, dan ucapan seseorang. Karena tadi prasangka itu adalah apa yang dinyatakan pikiran, perasaan, dan ucapan. Berarti Allah mewujudkan pikiran kita, ucapan kita, dan perasaan kita. Sampai sini. Nah, lalu ada sebuah mekanisme otomatis di mana pikiran, perasaan, dan ucapan itu ketika kita nyatakan membentuk pengalaman hidup, artinya terjadi realita gitu loh. Realita itu kan jadi pengalaman hidup ya. Kayak gitu. Sampai di sini dulu. Pura-pura setuju aja dulu ya. Kalau Anda mungkin nanya, saya pernah Pak ngomong dapat hadiah, nggak jadi tuh dapat hadiah, misal. Anda simpan dulu aja dulu. Pura-pura setuju aja dulu ini. Oke, kayak gitu ya. Saya pernah tuh Pak berpikir, oh besok pasti urusan beres, ternyata nggak beres-beres Pak. Mungkin Anda pernah kayak gitu ya. Jadi pura-pura setuju aja dulu sampai di sini. Saya nggak nuntut Anda setuju ya. Nah, teman-teman semua, tapi kemudian mungkin Anda sudah pernah berprasangka baik, pernah berucap baik, pernah berpikir baik, merasa baik, tapi pernah nggak Anda mengalami hal ini?
Ada saja masalah yang datang, baik dari keluarga, baik dari pekerjaan, baik dari sosial, tetangga, atau pun dari diri sendiri. Pernah nggak teman-teman semua? Ada aja masalah yang datang. Pernah seperti itu teman-teman semua? Nomor satu ya, fokus ke nomor satu. Setuju sama yang pura-puranya. Aduh, Mbak Dwi. Oke. Lalu teman-teman semua, pernah nggak yang kedua, penyakit nggak kunjung sembuh? Anda tuh ada berprasangka, oke, ini baik, ini bakal sembuh, kurang lebih seperti itu. Atau Anda pengen itu sembuh. Tapi penyakit nggak kunjung sembuh. Pernah sembuh tapi kambuh lagi. Dulu ya, misal. Saya pernah ngalamin ini di penyakit mah, teman-teman semua, penyakit mah. Kayak gitu ya, mah itu kambuh mulu. Dulu ya, dulu. Nah, siapa yang pernah kayak gitu? Atau Anda punya anak, tapi anak nggak bisa diatur, atau sering sakit, atau anaknya mudah emosi. Pernah seperti itu teman-teman semua? Kayak gitu ya. Sekarang lagi kambuh kata Mbak Heni. Semoga lekas sembuh Mbak Heni ya. Nah, jadi anak-anak nih, anak nggak bisa diatur. Padahal Anda sebagai orang tua nggak mau dong anaknya yang nggak bisa diatur, nggak mau dong anaknya sering sakit atau mudah emosi. Tapi kenapa? Why? Gitu kan? Nah, yang keempat, pernah ditipu, diperdaya, dimanfaatkan oleh teman sendiri berulang kali. Kayak gitu. Jadi nggak sekali dimanfaatkan terutama ya. Mungkin ada Anda yang sering minjemin uang tapi nggak bisa nagih gitu kan. Memanfaatkan kebaikan Anda. Pernah nggak kayak gitu? Atau memang Anda pernah melakukan investasi tapi ternyata rugi. Tapi itu investasi dari teman sendiri gitu loh. Investasinya nggak ada perjanjian bahwa akan ada konsekuensi atau apapun, pokoknya nitip uang aja, nggak taunya ya hilang deh uangnya. Nah, pernah nggak kayak gitu teman-teman semua ya? Oke, saya ngecek ya, pernah banget, sering saya katanya, semuanya sering Pak. Oke, yang kelima, pernah nggak Anda berkonflik dengan pasangan atau dengan orang tua atau dalam pengertian tidak harmonis? Padahal Anda tidak menginginkan itu terjadi loh, benar nggak? Pernah nggak Anda berkonflik dengan pasangan? Atau nomor 6, terpola kerja keras hingga banyak uang karena Anda kerja keras, Anda banyak uang, tapi kemudian mudah habis, kerja keras lagi. Yang paling nggak enak teman-teman semua, Anda kerja keras, uangnya disimpan, nggak taunya dipakai orang lain. Nah, pernah nggak kayak gitu? 5 dan 6 pernah kayak gitu ya. Jadi akhirnya Anda kerja keras lagi. Atau Anda pernah nggak merasa kesulitan melunasi hutang? Nah, kayak gini teman-teman semua. Merasa kesulitan melunasi hutang. Atau pernah nggak Anda mudah emosi, terutama ke anak atau saat merasa dihinakan. Jadi Anda sendiri nih yang sekarang mudah emosi kepada anak. Atau ketika Anda merasa tersinggung, wah langsung tuh emosi kurang gimana ya. Pokoknya terlampiaskanlah emosi itu ya. Iya pernah kok. Kok banyak saya yang pernah ini. Nah, pernah ngamuk gitu ya. Atau pernah nggak Anda merasa menjadi korban kezaliman orang lain? Waduh, di sini Anda jadi korban, teman-teman semua. Kezaliman pasangan, kezaliman orang tua, kezaliman tetangga, kezaliman siapapun, kezaliman di kantor, atasan, bahkan teman, dan lain sebagainya. Pokoknya Anda selalu menjadi korban kezaliman orang lain. Pernah nggak seperti itu, teman-teman semua ya? Pernah dulu, 10-nya pernah, Masya Allah. Atau Anda pernah merasa kesulitan mewujudkan goals. Anda bikin target, kerja keras, Anda kemudian malam-malam Anda bergadang untuk mengerjakan itu dan ternyata nggak tercapai. Pernah seperti itu? Kayak gitu ya. Nah, ini adalah masalah teman-teman semua. Aku 10 sering banget nomor 10 kan. Kayak gitu ya. Ya begitulah. Oke. Jadi ini adalah teman-teman, ini adalah masalah. Tapi ingat tadi, konsepnya adalah Allah bersama prasangka hambanya. Tadi sekali lagi, di slide sebelumnya kita udah bahas bahwa Allah sesuai prasangka hambanya. Ada mekanisme otomatis di mana pikiran, perasaan, ucapan membentuk pengalaman hidup seseorang. Tapi ternyata kenapa pengalaman hidupnya kayak gini? Why? Gitu kan. Pernah nggak Anda nanya kayak gini, ya Allah kenapa aku mengalami hidup seperti ini? Pernah nggak kayak gitu? Gitu ya, why, gitu kan? Oke, tuh 1-10 pernah semua. Baik. Nah, sekarang gini teman-teman semua, saya mau bertanya kepada Anda, jawab dari hati nurani paling dalam. Wah, dari hati nurani paling dalam. Kalau Anda mengalami masalah hidup, sebenarnya yang salah itu adalah Allah atau prasangka Anda sendiri. Ayo, yang salah siapa? Kalau Anda mengalami masalah hidup, sebenarnya yang salah itu Allah atau prasangka Anda sendiri. Ayo jawab. Jawab dari hati yang paling dalam, teman-teman semua.
Yakin dari prasangka sendiri. Cie-cie pada saroleh. Pada soleh semua ini. Prasangka sendiri yang salah. Ya, entahlah. Baik, awalnya menyalahkan Allah, tapi sekarang mulai sadar prasangka sendiri. Oke, setelah ikut kelas afirmasi, yakin. Suka overthinking, over negatif. Oke, baik teman-teman semua. Mari kita buktikan teman-teman semua, apakah Anda suka menyalahkan prasangka sendiri atau menyalahkan Allah. Mari kita buktikan ya. Nah, sekarang kita lihat teman-teman semua. Ketika seseorang punya hidupnya bermasalah, sekali lagi hidupnya bermasalah, ada orang yang mengatakan gara-gara banyak dosa kamu, seolah-olah bila seseorang berdosa, Allah langsung menghukum. Padahal ketika seseorang berdosa, lalu orang itu minta ampun, ingat sekali lagi, ketika orang itu minta ampun, Allah mengampuni. Tapi kemudian setan membisikkan, gara-gara kamu nih banyak dosa nih, kayak gitu ya. Seolah-olah Allah yang menghukum. Jadi kenapa seseorang bermasalah? Konon katanya karena Allah menghukum gara-gara dia banyak dosa. Berarti yang menghukum siapa? Allah. Benarkah Allah yang menghukum? Katanya tadi prasangka sendiri. Pernah nggak Anda berpikir kayak gitu? Jangan-jangan saya banyak dosa. Jangan-jangan saya dihukum Allah. Kalau dihukum Allah berarti Allah yang membuat Anda bermasalah. Bukan prasangka Anda sendiri loh. Nah, tadi kan udah sepakat. Udah sepakat ya. Bahwa kalau kita salah, hidup kita bermasalah, yang salah prasangka sendiri. Tapi dengan pernyataan seperti ini, seolah-olah menyatakan Allah lah yang membuat saya bermasalah. Sebab saya dihukum olehnya. Kayak gitu. Nah, sekali lagi ini persepsi bahwa Allah lah penyebab masalahnya. Atau ada yang mengatakan, kurang sedekah. Jangan-jangan kamu kurang sedekah, seolah-olah Allah langsung mempersempit rezeki orang yang tidak bersedekah. Pernah nggak kayak gitu? Oh, jangan-jangan kamu kurang sedekah nih, makanya banyak masalah. Benar, pernah dengar kata-kata itu teman-teman semua? Bukan masalah pernah dengarnya, tapi percaya apa enggaknya gitu kan. Kalau Anda percaya bahwa gara-gara kurang sedekah hidup seseorang jadi sempit, berarti Allah lah yang mempersempit seseorang karena sebagai hukuman karena tidak sedekah. Benar nggak? Berarti siapa lagi penyebabnya? Allah lagi. Tuh kan, nyalahin Allah lagi. Atau ada yang paling sering nih, nomor 3 nih. Sedang diuji. Saya ini sedang mengalami ujian, Pak Sofyan. Siapa yang menguji Anda? Allah yang menguji saya. Waduh, Allah yang menguji, Allah yang ngasih kesulitan. Berarti yang salah siapa? Penyebabnya siapa? Allah dong. Benar nggak teman-teman semua? Jadi lagi-lagi nyalahin Allah. Benar nggak? Ayo. Secara konsep yang salah prasangka sendiri, tapi begitu ada masalah, aku lagi diuji sama Allah. Cie-cie yang lagi diuji. Kayak gitu, seolah-olah diri sendiri nggak salah gitu loh. Yang salah Allah. Nah, jadi kita butuh sadar diri, teman-teman semua ya. Butuh sadar diri. Lanjut. Nah, teman-teman semua, dari dari mempersepsikan bahwa Allah sebagai sumber yang memberikan kita masalah, baik karena kita banyak dosa, banyak sempit sedekah, nggak pernah bersedekah, ataupun karena diuji, maka banyak banget tuh solusi-solusi yang ditawarkan oleh orang lain. Coba perbanyak taubat, benar nggak? Coba perbanyak ibadah, coba perbanyak sedekah, coba lakukan ini itu, coba kerja keras. Tapi mereka tidak membedah. Coba bedah prasangka kamu apa sehingga kamu mengalami ini. Benar nggak teman-teman? Yang benar yang mana? Yang atas atau yang bawah menurut Anda? Bukan berarti yang atas itu salah, tapi kalau Anda nggak tahu penyebab masalahnya, Anda jadi coba-coba. Paham? Benar nggak? Kalau bukan berarti perbanyak taubat itu salah, bukan. Tetapi sepanjang Anda prasangkanya tidak dibedah, maka ini jadi coba-coba semuanya. Paham teman-teman semua? Jadi program coba-coba. Untung-untungan. Udah banyak sedekah, hidup nggak berubah misalkan. Oke sih hidup berubah setelah sedekah, tapi setelah itu nggak lagi. Benar nggak? Setelah itu nggak lagi kayak gitu. Nah, jadi sekali lagi yang bedah prasangka kita. Nah, kendalanya begini teman-teman semua. Anda sadar bahwa ada yang salah dengan prasangka saya,
Tetapi Anda tidak tahu bagaimana saya tahu prasangka saya yang negatif itu, benar nggak? Di satu sisi kan tadi kita sepakat bahwa yang salah itu prasangka saya, Pak. Yang salah itu prasangka saya. Tapi Anda juga tidak tahu bagaimana mengoreksi prasangka Anda. Sebab kalau Anda sudah tahu prasangka yang salah di mana, pasti Anda perbaiki, hidup Anda sudah berubah dong. Benar nggak teman-teman semua? Kenyataannya sampai sekarang hidup katakanlah masih bermasalah, itu buktinya sebab Anda tidak pernah tahu isi prasangka Anda sendiri. Sehingga Anda tidak tahu dari mana memperbaikinya. Benar? Itu teman-teman semua. Jadi masalahnya kita nggak tahu. Maka disinilah teman-teman datang sebuah solusi. Cie, apa itu? Eng ing eng, apa itu ya? Jadi teman-teman semua, inilah kemudian kita membahas tanda tangan. Sebab apa? Tanda tangan adalah cara Anda mengungkapkan isi hati dan isi pikiran. Sekali lagi, tanda tangan adalah cara Anda mengungkapkan isi hati, isi pikiran. Kalau seandainya saya melihat tanda tangan Anda, saya tahu prasangka Anda apa. Wah, semakin menarik teman-teman. Kayak gitu. Jadi kalau seandainya Anda tahu tanda tangan Anda bisa membedah prasangka Anda sendiri. Menarik nggak? Oke. Mendingan kita konkret aja teman-teman semua ya. Anda siapkan kertas sama pulpen, lalu bubuhkan tanda tangan. Siapkan kertas sama pulpen, lalu bubuhkan tanda tangan. Bagi Anda yang baru join, baru dengar suara saya, nggak usah nanya ini apa, pokoknya siapkan pulpen sama kertas, lalu bubuhkan tanda tangan di kertas Anda. Oke? Yalah, di kertas Anda, masa di kertas orang? Silakan Anda bubuhkan tanda tangan. Sudah, teman-teman semua? Saya belum pernah dibedah tanda tangannya. Udah masuk materinya belum, Mbak Dewi? Kalau ikut program 30 hari terapi, itu nanti ada materi analisa tanda tangan. Nah, begitu masuk ke materi itu, dibedah tanda tangannya ya. Tapi kalau belum masuk materi itu, sabar dulu. Oke, baik. Nah, teman-teman semua, mari kita bedah kalimat ini. Tanda tangan adalah kumpulan simbol. Benar nggak? Tanda tangan Anda berisi simbol-simbol. Setuju nggak, teman-teman? Tanda tangan adalah kumpulan simbol yang tak sadar dipilih karena dianggap paling mewakili isi pikiran dan perasaan. Anda nggak sadar milih itu. Contoh gini, mungkin Anda mengatakan, saya niru Pak, niru tanda tangan bapak saya, niru tanda tangan ibu saya, niru tanda tangan artis, atau saya diajari Pak, diajari oleh paman saya, oleh bibi saya, oleh siapapun. Pada kenyataannya, tanda tangan Anda berbeda dengan tanda tangan asli yang Anda tiru. Benar nggak? Berbeda dengan tanda tangan asli yang Anda tiru. Jadi tanda tangan yang Anda tiru itu hanya inspirasi Anda saja. Pada kenyataannya begitu terjadi lewat tangan Anda itu udah berbeda. Pertanyaannya kenapa jadi berbeda? Anda sendiri nggak sadar. Benar nggak teman-teman? Benar ya? Anda nggak sadar kenapa bentuknya seperti itu. Nah, sekarang mari kita buktikan lagi. Sekarang teman-teman semua, bayangkan pengalaman yang sangat tidak menyenangkan. Mungkin Anda pernah mengalami pengalaman tidak menyenangkan, pengalaman diperdaya orang lain, pengalaman ditipu, pengalaman disakiti, pengalaman dipermalukan, pengalaman apapun itu yang sangat tidak menyenangkan, Anda rasakan lagi, ingat-ingat lagi, setelah itu bubuhkan tanda tangan. Di bawah tanda tangan yang pertama. Oke. Bubuhkan tanda tangan di bawah tanda tangan yang pertama. Silahkan teman-teman semua ya. Jadi sekali lagi Anda bayangkan dulu, lalu rasakan, setelah itu bubuhkan tanda tangan. Mesti begitu urutannya. Bayangkan, rasakan, bubuhkan tanda tangan. Dan ini adalah pengalaman negatif yang pernah Anda alami. Sudah teman-teman? Baik. Oke, selanjutnya adalah bayangkan pengalaman yang sangat menyenangkan. Nah, ini ya, misal buka puasa, wah itu menyenangkan sekali ya. Wah, buka puasa banyak makanan, banyak hidangan, atau Anda bisa berbagi kepada orang lain, itu menyenangkan sekali ya. Atau Anda bisa mengikuti Zoom meeting ini misalkan dengan sangat antusias, wah luar biasa. Atau Anda mungkin
pernikahan, kelahiran, biasanya ya itu menyenangkan. Momen dapat kenaikan jabatan, kenaikan pangkat, atau dapat hadiah tiba-tiba dari seseorang. Itu menyenangkan. Anda sekali lagi, bayangkan pengalaman itu, rasakan rasa bahagianya, setelah itu bubuhkan tanda tangan. Oke, jadi ada 3 ya. Tanda tangan pertama kondisi netral, tanda tangan kedua emosi negatif, tanda tangan ketiga emosi bahagia. Oke. Baik. Sudah teman-teman semua? Sekarang tugas Anda adalah meraba bagian kertas bagian belakang. Meraba bagian belakang. Raba, apakah tekanannya sama? Apakah tekanannya sama, teman-teman semua? Beda, benar nggak? Garinjulnya beda gitu loh. Apa tuh garinjul? Dan Anda tidak sadar kenapa itu menjadi berbeda, benar? Anda nggak sadar kenapa itu berbeda. Dan bisa dibilang, tanda tangan nomor 2, tekanannya lebih kuat, benar nggak? Tanda tangan nomor 2, tekanannya lebih kuat. Benar nggak teman-teman semua? Coba cek tanda tangan nomor 2 pada saat emosi negatif, tekanannya lebih kuat. Tetapi kemudian tanda tangan nomor 3 ya, tanda tangan nomor 3 teman-teman semua, itu lebih halus, lebih ringan gitu loh. Lebih nggak terasa, benar nggak? Oke. Kenapa? Karena pada saat seseorang punya emosi negatif, entah kenapa energinya kuat banget. Itu sebabnya orang yang cuci piring sambil marah-marah sering terjadi perpecahan. Kayak gitu ya. Jadi orang yang mengerjakan sesuatu dengan emosi negatif, dengan rasa marah, itu capek, bener nggak? Lebih capek. Ketimbang mengerjakan sesuatu dengan rasa bahagia, jadi ringan. Oke, jadi ringan teman-teman semua. Kenapa? Karena dorongan emosi. Itu baru dari ketebalan. Sekarang Anda perhatikan deh. Tebal tipis tanda tangan Anda, beda. Tebal tipisnya, beda nggak? Kenapa punya saya sama aja? Mungkin kurang teliti. Jadi walaupun dari tekanan sama, mungkin dari hal lain berbeda ya. Tebal tipisnya beda. Udah gitu teman-teman semua. Panjang pendeknya, total panjang keseluruhan tanda tangan itu berbeda juga. Nanti total tingginya berbeda juga. Kemudian jarak antar garis berbeda. Oh, macam-macam. Belum bentuk-bentuknya, yang tadinya membulat jadi agak menyudut, yang tadinya menyudut agak membulat, yang tadinya enggak bersinggungan jadi bersinggungan. Nah, kayak gitu ya. Macam-macam. Itu perbedaan-perbedaan itu tidak Anda sadari. Oke, tidak Anda sadari. Jadi tanda tangan, sekali lagi, adalah kumpulan simbol yang tak sadar dipilih seseorang, dalam hal ini Anda, karena dianggap paling mewakili. Jadi ketika perasaan Anda berubah, simbol dalam tanda tangan Anda berubah, tidak sadar. Oke. Nah, sekarang kita ambil contoh teman-teman semua, tanda tangan yang lingkaran. Tanda tangan yang lingkaran tuh kayak gini teman-teman. Siapa di antara Anda yang tanda tangannya lingkaran? Misal kayak gini nih. Nah, kayak gini ya. Tanda tangan lingkaran tuh huruf pertamanya lingkaran. Jadi tanda tangan yang huruf pertamanya lingkaran kayak gini. Ini disebut huruf tanda tangan lingkaran. Atau misalkan yang kayak gini nih. A gitu ya. Kayak gini. Ini huruf pertama lingkaran. Baik lingkarannya itu menutup ke atas maupun menutupnya ke samping. Ini juga lingkaran. Oke. Siapa di antara Anda yang tanda tangannya lingkaran? Oke, ada ya. Anda perhatikan teman-teman semua tanda tangan lingkaran. Nah, tanda tangan lingkaran itu Anda boleh cek. Oh iya, sebentar. Sebelum ke situ saya pengen jelasin dulu. Pengen jelasin ini teman-teman semua. Dari mana tanda tangan itu terbentuk? Ini loh yang ingin saya jelasin. Jadi teman-teman semua, kalau kita bicara tentang memperbaiki realitas hidup, maka kita mesti membahas tentang kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun. Sebab kebiasaan membentuk realitas hidup. Benar nggak? Kebiasaan membentuk realitas hidup. Kebiasaan kita dipengaruhi oleh keputusan, yaitu self-talk kita sendiri, atau ucapan-ucapan kita sendiri. Contoh misalkan, bangun tidur enakan apa nih? Tidur lagi atau ngaji? Nah, tergantung self-talk Anda. Nanti self-talk akan menjadi keputusan atau menjadi tindakan diulang-ulang jadi kebiasaan.
Maka ada orang yang punya resolusi tahun baru, ingin mengubah kebiasaan, tetapi self talk-nya nggak pernah diubah. Maka kebiasaannya cuma bertahan beberapa hari, setelah itu balik lagi ke kebiasaan lama. Bener nggak teman-teman? Pernah nggak kayak gitu? Oke, lanjut ya. Terus self talk ini dipengaruhi oleh apa? Keputusan ini dipengaruhi oleh pola pikir, atau saya sebut pikiran, atau orang bilang mindset. Makanya ada orang yang mindset bertumbuh, mindset tetap, katanya ada istilah kayak gitu ya. Kenapa? Karena memang apa yang dianggap baik, apa yang dianggap buruk, apa yang dianggap benar, apa yang dianggap salah, itu akan menjadi keputusan. Enakan mana? Ngaji atau tidur? Nah, kalau pikirannya mengatakan enakan tidur lagi lah. Orang lagi dingin, ngaji mah masih panjang, umur masih ada, besok juga bisa. Ntar siang juga bisa. Akhirnya dia tidur lagi. Tapi ada yang mengatakan, ya enakan ngaji lah, dapat pahala, tidur mah enggak. Kayak gitu ya. Jadi macam-macam orang itu. Tergantung pola pikirnya. Itu sebabnya pikiran ibu dengan pikiran anak bisa berbeda, keputusannya berbeda. Benar teman-teman? Pikiran anak kecil dengan pikiran orang dewasa pasti beda dong. Anak kecil bisa saja takut sama hantu di bawah tempat tidur. Tapi kalau orang dewasa udah enggak. Maka bisa jadi keputusannya anak kecil dengan orang dewasa beda, kebiasaannya berbeda. Sampai di sini kalau ada orang dewasa mukulin anaknya karena berbeda pendapat, ini sungguh keterlaluan. Setuju teman-teman semua? Oke, jadi siapa tuh yang suka mukul anak tuh? Kalau beda pendapat. Ayo ngaku yang suka mukul anak. Taubat ya. Oke, lanjut. Kemudian teman-teman semua, pikiran-pikiran itu ternyata dipengaruhi oleh perasaan. Contoh, Anda mungkin tahu bahwa ngaji itu lebih baik daripada tidur. Tapi kalau seandainya perasaannya, aduh, gue lagi males nih, aduh, gue lagi kedinginan nih, aduh, perasaan nggak enak nih, ya gitu. Udahlah tidur lagi, bener nggak? Bukan nggak tahu, tapi perasaannya lagi nggak nyaman. Bener teman-teman semua? Atau ada seorang pakar hukum, tapi mohon maaf melakukan pembunuhan kepada istrinya. Bukan nggak tahu, tahu itu tuh salah, tapi emosi. Benar teman-teman semua? Jadi sekali lagi ternyata nggak selesai sekedar memperbaiki mindset, nggak selesai. Nggak selesai, mesti memperbaiki perasaan-perasaan Anda. Nah, sementara perasaan itu ternyata ada programnya teman-teman semua. Nih program perasaan Anda nih saya kasih tahu. Saya marah jika apa? Anda jawab. Saya marah jika apa? Anda jawab teman-teman semua. Saya marah jika capek, Priani, jika dibohongi, disepelekan, disakiti, perhatikan. Berarti jika ini adalah sebabnya adalah ada peristiwa di mana Anda pernah misal disakiti. Benar nggak? Kalau seandainya jawaban Anda, saya marah jika disakiti. Setuju teman-teman semua? Berarti ada peristiwa di mana Anda pernah disakiti. Sekali lagi, pemicu sebuah emosi adalah peristiwa. Kenyataan tidak sesuai harapan. Berarti Anda pernah mengalami di mana kenyataan tidak sesuai harapan dan Anda mengalami realitas negatif. Oke, jadi sekali lagi ada peristiwa. Maka sebenarnya teman-teman semua, Anda kalau ingin memperbaiki perasaan, maka Anda mesti tahu peristiwa pemicu yang membuat Anda mengalami perasaan itu. Nah, disinilah awal muasal kenapa terapi sering gagal. Sekali lagi, kenapa terapi sering gagal? Sebab terapi itu tidak menyelesaikan masalah perasaan. Sebab apa? Ternyata perasaan itu ada sebab akibatnya, ada pemicunya, yaitu peristiwa di masa lalu. Sepanjang peristiwa di masa lalu ini tidak selesai, tidak diketahui, sehingga tidak diselesaikan, tidak didamaikan, maka perasaannya terus membara. Sehingga ketika disakitin, otomatis marah. Ketika merasa disakiti oleh anak, otomatis marah. Ketika ngerasa disakiti pasangan, otomatis marah. Pikirannya udah terbendung, udah tertutup. Paham sampai di sini? Sampai di sini paham teman-teman semua?
Jadi itulah kegagalan program terapi, program perbaikan hidup, karena sekali lagi tidak tahu apa masalahnya. Apa pemicu perasaan negatif. Padahal teman-teman semua, perasaan Anda membentuk ekosistem. Saya bilang, perasaan Anda membentuk ekosistem. Membentuk ekosistem. Ekosistem apa? Anda tahu ekosistem ya? Dengan siapa Anda berteman? Benar? Di tempat pekerjaan seperti apa yang Anda jalani? Itu kan ekosistem Anda. Dengan cara apa Anda mendidik anak? Bagaimana hubungan Anda dengan pasangan? Itu membentuk ekosistem. Perasaan Anda membentuk ekosistem. Bahkan keputusan pembelian seorang konsumen itu dikarenakan emosinya, bukan logikanya. Benar nggak? Anda beli apa? Anda menjual apa? Anda menghabiskan uang untuk apa? Oke, itu semua adalah program-program emosi. Dengan kata lain, sepanjang perasaan Anda tidak diperbaiki, maka ekosistem Anda tidak berubah, hidup Anda tidak berubah. Faham? Sepanjang perasaan tidak diperbaiki, ekosistem tidak berubah, hidup Anda tidak berubah. Maka satu-satunya cara untuk memperbaiki hidup Anda yang paling dasar adalah perbaiki perasaan. Lalu memperbaiki perasaan dengan melihat apa peristiwanya. Pertanyaannya, bagaimana saya tahu bahwa perasaan ini peristiwanya itu? Nah, banyak orang melakukan hipnoterapi. Benar teman-teman semua? Hipnoterapi. Benar nggak? Kan di hipnosis tuh ya. Kapan kejadiannya? Oh sekian. Oh waktu ini gini. Ingat teman-teman semua? Benar ya? Nah, tapi kelemahan hipnoterapi sebenarnya sih bukan kelemahan, emang karakternya begitu. Tapi saya sebut kelemahan, ini mohon maaf ya bagi yang teman-teman ikut hipnoterapi. Sekali lagi saya mohon maaf. Kelemahan hipnoterapi adalah teman-teman semua. Durasinya lama. Benar nggak? Berapa lama bisa mengetahui akar masalah seseorang? Durasinya lama. Kenapa lama? Lebih dari 5 menit. Benar nggak? Ada nggak hipnoterapi 5 menit langsung ketemu akar masalahnya? Nggak ada. Itu bisa beberapa sesi, minimal 1 sesi lah. Minimal 1 sesi, minimal loh. Itu 1 sesi udah untung-untungan. Kenapa? Minimal 2 sesi sebenarnya untuk hipnoterapi itu. 1 sesi itu bisa 1,5 jam. Lama. Nah, maka teman-teman semua, saya punya satu tools, satu alat. Bagaimana mengetahui perasaan Anda, apa peristiwa pemicu yang melatarinya? Saya menggunakan tools analisa tanda tangan. Sebab tanda tangan Anda menginformasikan kepada saya, kepada kita, apa perasaan yang Anda simpan, yang Anda sembunyikan, apa pikiran yang Anda jalankan, nggak sadar. Dan apa self-talk Anda, sehingga bakal kedetek kebiasaan-kebiasaan Anda. Mari kita buktikan. Wah, sampai sini. Seru, teman-teman? Oke, seru ya. Tapi ingat, ini bukan klinik, bukan sihir, ya. Saya nggak pakai kemenyan di sini ya. Jadi yang bilang ini sihir, ini klinik, kita doakan semoga bertaubat. Oke. Baik. Nah, sekarang kita lihat nih. Nah, tanda tangan lingkaran. Ini simbol yang Anda pilih. Kenapa Anda memilih tanda tangan lingkaran? Sebab Anda merasa terancam. Sebab Anda merasa terancam. Sehingga pola keputusan Anda adalah tidak enak nolak. Benar nggak? Tuh yang lingkaran, yang tanda tangan lingkaran, keluar. Nggak enak nolak. Nggak tega buat nagih kalau lagi, mungkin tega nagih sekali, tapi begitu ditolak nggak berani nagih lagi. Coba, bener nggak? Dinasehatin, iya, tapi nggak dikerjain juga tuh. Ayo, bener nggak? Menghindari konflik, perasa empati, ada kucing yang kelindes, kasihan sekali, gitu, bener nggak? Ada orang yang mohon maaf pengemis, aduh kasihan, gitu kan? Ada teman yang curhat, ke bawah-bawah, ikut kasihan juga. Mudah percaya, mudah menolong, bener nggak?
Sensitif dengan penolakan. Anterin aku yuk, kemana tuh, ke sana. Ah, enggak, malas. Nyesel gue ngomong sama dia. Tahu gitu mah nggak akan ngomong deh. Bener nggak teman-teman semua? Yang lingkaran tuh. Wahai lingkaran, sadarlah kalian. Pak, mohon izin bertanya gimana yang ganti-ganti tanda tangan? Soalnya saya sudah 3 kali ganti tanda tangan. Ganti tanda tangan karena memang emosi Anda berubah-ubah. Walaupun bisa jadi Anda ngerasa ganti tanda tangan, pada saat dicek sama aja. Allah alam bisawab ya, saya nggak ngelihat tanda tangan Anda. Oke, kayak gitu ya. Sebenarnya ini masih ada teman-teman, lingkaran-lingkaran ini seperti apa, tapi cukup segini doang. Nah, sehingga pengalaman yang Anda alami apa coba? Pengalaman yang Anda alami dimanfaatkan orang lain. Benar nggak? Mudah emosi kepada anak, pasangan, atau ortu, sering sensitif atau baper. Kemudian yang paling nggak enak, nomor 4 nih, berusaha membahagiakan semua orang atau orang lain. Ngerasa bersalah kalau orang itu nggak bahagia atau Anda tuh nggak membahagiakan dia. Bagaimana dengan jasa pembuatan tanda tangan di sosial media? Enggak gimana-gimana. Itu kan sugesti ya. Sugesti itu mah ya. Ya sekarang kan apapun kalau emang bisa jadi duit, diduitin ya beberapa hal. Tapi teman-teman, Anda nggak mungkin bisa meniru tanda tangan orang lain kalau emosinya beda. Yang ada lingkarannya harus diganti ya Pak. Nah ini keliru nih. Oh baper deh saya. Ya Allah bener banget. Baik. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi artinya teman-teman semua. Nah sekarang gini. Terus bagaimana dong saya menyelesaikan masalah saya yang sering dimanfaatkan orang lain, mudah emosi kepada anak, sensitif, baper, dan berusaha membahagiakan orang lain, supaya saya tidak mengorbankan diri sendiri untuk membahagiakan orang, benar nggak? Ini kan realitas Anda. Jadi kalau Anda pengen memperbaiki realitas Anda, berarti perbaiki emosi Anda. Emosinya apa? Perasaan terancam. Lompat ke sini teman-teman semua. Terus pertanyaannya bagaimana memperbaiki perasaan aku terancam? Perbaiki dari peristiwanya dulu. Maafkan peristiwanya dulu. Peristiwa apa? Nah ini teman-teman semua. Siap-siap. Jangan berkedip. Apa sih? Oke, siap-siap teman-teman semua. Saya akan bongkar kenapa Anda memilih bentuk lingkaran, yaitu tadi Anda sering merasa terancam. Kenapa Anda merasa terancam? Oke, siap-siap ya. Saya akan kasih satu jawaban dan Anda boleh membetulkan kalau betul atau menyalahkan kalau salah. Waktu kecil, Anda sering merasa disalahkan oleh orang tua tanpa Anda bisa bela diri. Benar nggak? Benar, kata Rofi. Benar tuh. Nah ini teman-teman semua peristiwanya. Nah, kalau Anda ikut program 30 hari terapi, nanti kita bedah teman-teman semua. Peristiwa-peristiwa mana saja yang membuat Anda merasa disalahkan tapi nggak bisa bela diri. Sangat mungkin itu peristiwanya nggak satu tapi banyak, dan itu beresin satu-satu. Dan setelah diberesin satu-satu, entah kenapa emosi Anda berubah. Kayak gitu ya. Tuh benar gara-gara ranking di sekolah anjlok. Kayak gitu teman-teman semua. Novi nggak juga sih Pak. Nggak apa-apa Novi. Karena emang saya nggak ngelihat tanda tangannya juga ya. Tapi ini secara umum, kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang teman-teman semua, tadi ini udah ya. Sekarang kita akan bedah. Simbol apa lagi yang kemudian membuat seseorang merasa? Nah, merasa. Nah, tadi ingat teman-teman semua, kalau seandainya prasangka adalah apapun yang dinyatakan oleh pikiran, perasaan, dan ucapan, maka ketika seseorang merasa terancam, maka dia akan selalu merasa terancam. Benar nggak teman-teman semua? Makanya dia terus-menerus nggak enak nolak, takut dijauhi. Makanya dia terus-menerus nggak tega nagih, takut dijauhi. Makanya dia terus-menerus iya di depan, tapi nggak mau di belakang nolak, karena memang nggak mau suka konflik, takut dijauhi. Karena perasaan terancam tadi. Sampai sini paham? Makanya terus-menerus dimanfaatkan orang, mudah emosi kepada anak, baper, sensitif, terus aja kayak gitu. Karena perasaannya merasa terancam tadi. Bagaimana cara membereskannya? Terapi. Terapi ya. Kayak gitu. Jadi kalau terapi itu
Tetapi paling malas mengingat masa kecil. Iya, karena mengingat itu pengalaman masa kecil, pengalaman tidak menyenangkan. Tapi apakah kemudian tidak diingat artinya pikiran lupa? Enggak, itu hanya dikubur aja. Makanya ketika dikubur menjadi bara emosi, sewaktu-waktu akan muncul kembali. Nah, sementara dalam program kami yang dimaksud analisa tanda tangan itu betul mengakses memori waktu kecil, tapi untuk diterapi. Kayak gitu. Lanjut ya. Nah, sekali lagi, apalagi teman-teman semua? Anda tahu simbol memulai dari bawah. Saya kasih tahu simbol memulai dari bawah ya. Simbol memulai dari bawah, tadi selain dari lingkaran, itu seperti ini teman-teman semua. Simbol memulai dari bawah. Jadi kalau ada kertas itu kan bergaris kayak gini ya, kertas ya. Ingat nggak kertas buku tulis? Yang disebut memulai dari bawah, ketika dia memulainya begini nih. Nah, oke. Jadi tanda tangannya memang dasarnya di sini dan dia memulai dari dasar. Walaupun bisa juga mulainya itu dari bawah banget, dari sini. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi semua simbol-simbol yang memulai dari bawah itu artinya disebut garis memulai dari bawah. Kayak gitu ya. Jadi bisa begini, macam-macam. Kayak gitu ya. Pokoknya memulainya dari bawah. Nah, Anda lihat tanda tangan Anda. Memulainya dari mana? Huruf pertama. Lihat huruf pertama. Oke, huruf pertama. Jadi pertama kali Anda ngambil garis, memulai dari bawah. Oke, mau begini gitu ya. Kayak gitu. Misalkan kayak gini nih. Nah ini kan memulai dari bawah nih. Simbol memulai dari bawah. Oke. Itu adalah memulai dari bawah. Baik, lanjut ya. Nah, memulai dari bawah itu artinya apa, teman-teman semua? Anda perhatikan, yang tanda tangannya memulai dari bawah. Tadi sudah saya tunjukkan. Yang tanda tangannya memulai dari bawah, teman-teman semua, perhatikan. Anda mempersepsikan hidup adalah perjuangan. Berjuang artinya menyelesaikan masalah. Maka ada saja masalah yang dialami. Benar nggak? Yang tanda tangannya memulai dari bawah. Semangat kalau sudah mepet alias suka menunda. Kalau ada duit, mikir, dipakai buat apa ya uang ini? Akhirnya nggak sadar, mudah banget keluar uangnya. Lalu memilih kerja keras, merasa bersalah kerja santai tapi hasilnya besar. Jadi milih kerja keras, ngerasa cocok dengan pekerjaan yang pekerjaannya keras, nggak sadar. Merasa dikejar kebutuhan, ada saja kebutuhan. Benar nggak teman-teman? Bagi Anda yang memulai dari bawah. Kayak gitu ya. Jadi sekali lagi, karena Anda mempersepsikan hidup adalah perjuangan, maka entah kenapa ada saja masalah untuk Anda berjuang lagi dan lagi. Masalah satu belum selesai, muncul masalah berikutnya. Nggak sadar karena Anda meyakini yang namanya hidup adalah perjuangan. Kalau perjuangan artinya menyelesaikan masalah, maka nggak sadar Anda mencari masalah. Sampai sini, Anda paham nggak kenapa hidup Anda bermasalah? Karena sekali lagi dari persepsi Anda sendiri. Pertanyaannya, kenapa kok saya, Pak, mempersepsikan hidup adalah perjuangan? Padahal kan saya waktu kecil polos, imut, dan saya itu dulu polos, Pak, imut gitu ya. Dan menggemaskan gitu. Tapi kenapa kalau saya mempersepsikan hidup adalah perjuangan? Dari kapan, Pak, saya mempersepsikan hidup adalah perjuangan? Benar nggak? Anda kan nanya kayak gini kan? Kayak gitu ya. Dan ternyata teman-teman semua, karena ayah Anda atau ibu Anda adalah sosok pekerja keras, benar nggak? Yang memulai tanda tangan dari bawah. Kedua orang tua Anda atau salah satu adalah sosok pekerja keras, benar nggak? Kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi, nah, artinya apa? Kalau Anda ingin menghentikan pola atau siklus kerja keras lagi, ada masalah lagi, maka mesti diterapi di momen ini. Momen ayah kerja keras. Oke? Sepanjang Anda tidak menterapi bagian ini, momen ini, peristiwa ini, emosi Anda tetap sama. Anda akan selalu terpancing untuk atau merasa benar untuk kerja keras, nggak sadar. Oke, kayak gitu ya. Makanya kata Mbak Erna tadi di awal bahwa ternyata terapi behind the scene itu langsung ke akar, bukan ke dahan. Oke, lanjut teman-teman semua. Nah, sampai sini.
Jadi kesimpulannya adalah Anda memilih simbol itu karena menyukainya, pasti hati, pasti pikiran. Artinya apa? Selaras dengan isi hati, selaras dengan isi pikiran. Maka simbol yang Anda tulis dalam tanda tangan adalah gambaran hati dan pikiran Anda, gambaran prasangka Anda. Pertanyaannya, apakah perlu saya mengganti tanda tangan? Bukan, perbaiki prasangkanya. Maka tanda tangan akan berubah sendiri tanpa Anda sadari. Sampai sini, paham? Jadi kalau Anda ngaca, lalu kemudian retak-retak mukanya, tapi kok kacanya benar. Apakah Anda harus ganti kaca gitu kan? Enggak, perbaiki mukanya. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, terus simbol tanda tangan tuh apa lagi, Pak? Banyak. Tapi yang akan saya bahas enggak semua. Ini hanya forum edukasi untuk membuat Anda mengerti bahwa selain hipnoterapi untuk tahu akar masalah seseorang, itu bisa melalui tanda tangan. Tanda tangan cukup butuh waktu 3 detik atau bahkan kurang. Hipnoterapi bisa beberapa sesi. Kayak gitu ya. Jadi ini hanya salah satu cara menemukan akar masalah. Cukup lihat tanda tangannya, ketemu, oh di sini, di sini, di sini. Nah, dari usia berapa tanda tangan bisa dianalisa? Sejak anak itu bisa membubuhkan namanya sendiri. Oke, sejak anak itu bisa menulis namanya sendiri, bisa dianalisa. Walaupun datanya tidak banyak. Bagaimana terapinya dibahas besok ya, besok malam. Kita bahas simbol tanda tangan dulu. Nah, ada huruf pertama dominan, huruf pertama kecil, huruf pertama segitiga, huruf pertama lingkaran, garis pertama garis tegas, huruf pertama membuka ke atas, banyak tuh, sampai garis menghujam ke bawah. Yang ditebelin berarti yang kita bahas malam ini. Kemudian garis berbalik ke belakang, memulai dari bawah. Yang lainnya banyak teman-teman semua. Kayak gitu ya. Lanjut. Nah, teman-teman semua, sekarang kita ke akhir garis menghujam ke bawah. Apa itu akhir garis menghujam ke bawah? Baik, akhir garis menghujam ke bawah itu seperti ini. Anda pernah nggak ngelihat sebuah tanda tangan polanya kayak gini, teman-teman semua ya? Dia bikin tanda tangan, lalu tiba-tiba jet gitu loh. Set gitu ke bawah tuh. Jadi ini bisa dibilang dasar tanda tangan, tapi dia menghujam ke bawah. Oke, ada yang kayak gini nih. Maaf, gimana ya? Nah, pokoknya lingkaran di atas atau polanya itu, nah kayak gini juga ada. Pokoknya menghujam ke bawah. Pernah ngelihat kayak gitu teman-teman semua? Ujung akhir tanda tangan itu menghujam ke bawah. Pernah lihat seperti itu? Kita lihat. Bentar ya. Saya cari. Maaf. Oke, pernah ya menghujam ke bawah seperti itu. Oke, ini saya tunjukin beberapa contoh teman-teman semua. Beberapa contoh aja menghujam ke bawah. Nah, kelihatan nggak tanda tangan menghujam ke bawah? Nah, kayak gini nih. Ini ujungnya tuh menghujam ke bawah nih. Atau ini juga menghujam ke bawah ujungnya nih, ya kan? Nah, ini juga sama. Ujung tanda tangan, akhir tanda tangan menghujam ke bawah. Ini contoh aja. Ini juga sama nih. Akhir tanda tangan menghujam ke bawah. Tuh, kayak gini ya. Anda sedang ngelihat contoh-contohnya menghujam ke bawah. Nah, teman-teman semua, kita lihat apa sih makna orang yang tanda tangannya menghujam ke bawah. Perhatikan. Benar nggak? Anda yang tanda tangannya menghujam ke bawah, itu menceritakan perasaan Anda yang sering memendam rasa kecewa. Dampaknya apa? Ada saja hal-hal yang mengecewakan yang Anda alami. Atau akhir pekerjaan atau usaha tidak memuaskan. Atau harapan sering tidak tercapai. Dan bahkan Anda berusaha menghibur diri. Benar nggak? Dan apa yang mengecewakan itu terjadi berulang kali, enggak sekali. Benar nggak teman-teman semua? Jadi sekali lagi, dengan tanda tangan menghujam ke bawah, Anda menceritakan perasaan-perasaan Anda, bahwa Anda sering kecewa, Anda sering memendam, menyembunyikannya. Kayak gitu ya. Kalau tanda tangan berupa nama tapi dalam bahasa Arab seperti kaligrafi, gimana Pak? Tetap bisa dianalisa ya. 5-5-nya benar. Kayak gitu.
Nah, tapi sekali lagi teman-teman semua, tujuan saya bukan untuk menjelaskan seluruh simbol tanda tangan kepada Anda. Jadi misalkan, kalau tanda tangan saya begini gimana, tanda tangan saya begitu gimana, itu saya nggak bisa bahas ya. Jadi ini hanya untuk mengedukasi Anda bahwa lewat tanda tangan kita bisa mengetahui. Kayak gitu ya, tujuannya ke sana. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya teman-teman semua, garis berbalik ke belakang. Apa yang dimaksud garis berbalik ke belakang? Garis berbalik ke belakang tuh kayak gini, teman-teman. Dalam tanda tangan Anda, nah ini nih perhatikan nih. Nah ini garis berbalik ke belakang nih sebenarnya nih. Nah ini garisnya berbalik ke belakang. Jadi dari simbol tanda tangan awalnya ke depan, tiba-tiba dia berbalik ke belakang. Berbalik ke belakang nggak mesti dari ujung ke belakang, tapi bisa juga dari tengah kayak gini nih. Dari sini ke kanan lagi, tapi berbalik ke belakang. Nah ini berbalik ke belakang teman-teman semua. Atau misalkan simbol-simbol kayak gini. Nah ini di atas berbalik ke belakang nih, di atas nih. Kayak gitu ya. Jadi yang disebut berbalik ke belakang, simbol tanda tangannya ke depan, tapi kemudian dia entah di bagian mana berbalik ke belakang. Kalau huruf Arab yang dimaksud berbalik ke belakang itu artinya ke sini. Kayak gitu ya. Nah, berbalik ke belakang itu ada tingkatannya. Misal panjang tanda tangannya segini, seluruh tanda tangan panjangnya segini. Kalau seandainya dia berbaliknya seperempat aja, ini udah disebut cukup intens berbaliknya. Oke, kalau seandainya setengah aja berbalik ke belakangnya, berarti ini sudah cukup parah. Cukup parah berbaliknya. Bagaimana kalau misalkan seluruhnya berbalik ke belakang? Wah, ini parah banget ini. Kayak gitu ya, parah banget. Kalau berbalik ke belakangnya banyak. Jadi ada seperempat, ada setengah, sebenarnya ada 3/4, ada ini. Jadi artinya ketika saya bilang bahwa ini ada berbalik ke belakang, intensitasnya tiap tanda tangan beda-beda tergantung seberapa panjang. Semakin panjang semakin parah, semakin intens lah, biar nggak negatif banget, semakin intens. Nah, saya akan kasih contoh lagi. Contohnya yang tanda tangan berbalik ke belakang. Ini hanya contoh-contoh aja ya, teman-teman semua. Berbalik ke belakang. Nah, tanda tangan ini dari sini ke belakang nih, ke sini ke belakang. Oke. Dari sini juga akhirnya ke belakang lagi. Di sini berbalik lagi ke belakang. Ini berbalik lagi ke belakang. Nah, pola ini dari sini berbalik ke belakang ya. Kayak gitu. Lalu ini. Nah, ini tanda tangan berbalik ke belakang nih. Jauh banget berbalik ke belakangnya. Oke. Udah berbalik ke belakang, berakhiran ke bawah pula. Kemudian ini berbalik ke belakang. Ini berbalik ke belakang di sini, tapi ini kan sedikit berbalik ke belakangnya. Iya, nggak intens. Bandingkan dengan berbalik ke belakang yang di sini tuh. Panjang banget berbalik ke belakangnya. Paham ya? Nah, kemudian kalau ini berbalik ke belakangnya, ya ini dari sini nih, ke sini ya. Ke belakang. Nah, sementara ini, dari sini berbalik ke belakang tuh, jauh juga. Kayak gitu. Ini juga nggak terlalu intens nih. Kecil lah. Ini nggak terlalu intens. Nah, ini dari sini nih ke sini, set, nah, berbalik ke belakangnya. Kayak gitu. Itu contoh-contohnya teman-teman semua, tanda tangan berbalik ke belakang. Jadi, nggak ngelihat ke depannya, tapi berbalik ke belakangnya seperti apa. Nah, sekarang apa sih makna berbalik ke belakang? Perhatikan teman-teman semua. Tanda tangan yang berbalik ke belakang, Anda boleh lihat. Pertama, ini bergantung intensitas Anda ya. Tidak semua Anda mengalami 1 sampai 7. Tidak semua Anda mengalami 1 sampai 7. Mungkin salah satu aja. Tetapi dampaknya adalah nomor 8, di mana keputusan yang disesali itu bisa beragam intensitasnya. Ada yang menyesal mengeluarkan uang, ada yang sampai menyesal pilih pasangan. Mohon maaf. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Pernah mengalami kekerasan, baik fisik maupun verbal, waktu kecilnya. Sering merasa disalahkan waktu kecilnya, sering dibanding-bandingkan dulu waktu kecilnya, sering dibully, iya waktu kecilnya, melihat kedua orang tua bertengkar, iya waktu kecilnya juga, melihat ibu disakiti ayah waktu kecil, mengalami nomor 7 waktu kecil. Kenapa waktu kecil? Sebab program kita terbentuk sejak 7 tahun pertama kehidupan. Itu ngebentuk program banget. Ada aja keputusan yang disesali dampaknya. Benar nggak teman-teman semua?
Oke. Nah, sehingga teman-teman, ketika Anda ingin menghentikan, Pak, gimana caranya supaya saya tidak salah pilih lagi, supaya saya tidak menyesal lagi, maka terapi, teman-teman semua, pengalaman-pengalaman ini mesti terapi. Dan terapinya nggak sehari, itu berhari-hari. Nggak sekali juga, berkali-kali juga. Dan nggak bisa sendiri, mesti dibimbing. Benar nggak, teman-teman? Jadi ini luar biasa ya. Kayak gitu. Tapi makanya, kalau memang benar pengen clear, ya di terapi. Keputusan di tangan sendiri. Tapi kalau misalkan nggak diterapi gimana? Ya udah berulang aja kayak gini. Kalau nggak diterapi. Oke. Walaupun Anda bisa terapi sendiri, cuma kan ibarat belajar renang. Anda belajar renang sendiri. Ya kelalap berkali-kali. Bisa sih, gitu kan. Cuma kalau pengen aman, pakai trainer lah belajar renangnya ya. Kayak gitu. Nah, ini contoh kasus Ibu X usia 40 tahun. Usia 20 tahun pernah merasa, dia kan usia 40 tahun, tapi kemudian kita tebak usia 20 tahun pernah merasa disakiti, dikhianati, atau perasaan terluka, antara 20-29 dia bilang lupa. Pernah pacaran awal 20-an. Tuh kan, saya bilang usia 20 tahunan, dia bilang awal 20-an. Tepat kan? Pernah merasa diperlakukan lagi tidak nyaman, kos ini hanya kos yang tahu kan. Berarti pengalamannya intens banget itu. Dan saya nggak ingin bahas lebih dalam lah. Oke, cek usia 20 tahun, pernah ada peristiwa menyita emosi, pertama kali tahu titik-titik, kurang lebih kayak gitu. Jadi dari tanda tangan teman-teman semua, di usia berapa Anda mengalami itu, kami bisa tahu. Nah, efek terapi. Maaf Pak, lama nongol, alhamdulillah sekarang anak saya sudah lebih bahagia, sekarang rajin sholat, lebih happy, tidak pernah merengek, pindah sekolah lagi. Jadi anaknya yang minta pindah sekolah karena sering dibully oleh teman-temannya, lalu ibunya yang diterapi. Kenapa ibunya yang diterapi? Prasangka apa sehingga anak bisa sering dibully oleh teman-temannya? Prasangka ibu seperti apa yang membuat anak sering dibully oleh teman-temannya? Jadi kalau anak itu dari ibunya. Anak sering sakit, prasangka ibu seperti apa yang membuat anak sering sakit? Paham ya? Terima kasih banyak Pak Sofyan, ilmunya yang diterapi saya yang berubah anak saya. Tanpa dikasih nasihat panjang-panjang, tanpa marah-marah, dia nurut. Terima kasih sudah menyadarkan, alhamdulillah Allah meluruskan jalanku, seperti kesetanan dulu, bisa ngamuk, anak jadi sasaran, alhamdulillah. Nah, terus seperti apa lagi kita lihat? Nah ini. Alhamdulillah saya sepanjang 2018 kehilangan pekerjaan dengan segala duka katanya mulai Desember 2018, Januari 2019 terapi Ruqyah Al-Baqarah Ho'oponopono ganti tanda tangan. Kuasa Allah Februari 2019 mendapatkan tawaran job developer properti. Lalu 21 November besok saya dapat hadiah umroh. Kayak gitu ya, ini hadiah umroh nih. Dan amanah lunas di luar logika. Jadi setelah lakukan terapi menyeluruh, hidupnya mulai berubah teman-teman semuanya. Nah bahkan sebelum kata alhamdulillah saya selipin afirmasi yang intinya ingin banget rekening pertama paling nggak 100 juta per bulan untuk bonus harian. Alhamdulillah atas izin Allah udah nambah 100 juta ke rekening dari bonus harian di hari ke-13 bulan Oktober. Jadi praktek afirmasi ini dapatnya 100 juta. Ini 15 Oktober, ini September, ini tahun berikutnya. Tahun berikutnya dapat 500 juta lagi. Tahun berikutnya dapat 1 miliar. Lumayan setelah diterapi teman-teman semua. Jadi pertanyaan saya, yakin mau ikut terapi? Yakin mau berubah kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan pengen terapi, syaratnya ini teman-teman semua, Anda mesti paham terapi itu. Ini tentang terapi ya, biar nggak asal-asalan ngaku-ngaku terapi. Pertama, teman-teman semua, terapi tidak bisa singkat. Benar nggak teman-teman semua? Terapi itu nggak bisa singkat. Ya oke. Ini seperti mengupas bawang. Mengupas bawang. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan 10 menit rilis emosi. Hebat banget. Mungkin 10 menit Anda jadi tahu tekniknya seperti apa mungkin. Atau dalam 10 menit Anda bisa merilis satu emosi Anda. Tapi untuk program emosi lain Anda belum bisa rilis kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan yang dimaksud adalah secara keseluruhan, ini nggak bisa singkat teman-teman semua. Pengalaman saya itu nggak bisa. Maaf. Ternyata laptop mau mati, saudara-saudara. Kayak gitu. Jadi ini terapi tidak bisa singkat, seperti mengupas bawang, dan butuh waktu.
Berapa lama waktunya? Tiap orang beda-beda. Durasi terapi tiap orang berbeda. Benar nggak teman-teman semua? Benar nggak? Durasi terapi itu tiap orang beda-beda. Kayak gitu ya. Tiap orang beda-beda. Nah, selanjutnya teman-teman semua, terapi tidak bisa singkat, ini seperti mengupas bawang, durasi terapi tidak bisa berbeda. Kemudian, terapi mesti diarahkan. Sebab apa? Yang namanya emosi negatif, itu bawaannya pengen negatif mulu, teman-teman semua. Anda dihadirkan materi-materi, kalau Anda nggak dibimbing, itu kadang-kadang malas untuk ngerjain materi itu. Bener nggak? Pernah nggak Anda ikut pelatihan, semangat bayar, malas ngerjain? Bener nggak? Kayak gitu ya. Ayo ikut pelatihan lagi. Semangat beli tapi malas baca atau mempelajari. Udah gitu lagi gitu lagi. Sama selesai. Oh, ya mau sampai kapan coba? Itu yang saya bilang buang-buang duit tuh. Anda yang pakai duitnya, orang yang memanfaatkan uangnya. Kayak gitu. Kenapa? Karena mesti diarahkan, Anda mesti diarahkan. Paham ya? Anda mesti diarahkan. Nah, jadi teman-teman semua, itu sebabnya kami bikin program 30 hari terapi. Sebenarnya 30 hari terapi itu materinya dikirim dalam 30 hari, tetapi tanpa batas. Oke, tanpa batas. Tanpa batas. Kenapa? Karena nggak bisa dibatasi, makanya hidup bertahun-tahun. Jadi ada member yang sampai sekarang, Mbak Erna tuh dari tahun 2018 tuh, Mbak Erna. Sampai sekarang terus aja terapi. Dan dampaknya apa? Income-nya naik, berubah. Walaupun dari dulu PNS, income-nya berubah. Tadi Mbak Erna pagi-pagi cerita, tanpa promosi, tapi penjualan meningkat. Iya, karena Allah bersama prasangka hambanya. Kayak gitu. Jadi makanya saya nggak main-main. Kalau emang mau terapi, kami nggak main-main, teman-teman semua. Lalu ada mentor, satu orang itu ditangani oleh satu mentor. Tugas mentor menganalisa tanda tangan, lalu terapi sampai tuntas untuk sesuai dengan simbol tanda tangan itu, sesuai dengan simbol trauma itu, kayak gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi ada mentor. Nah, ini dimulainya kapan? Sekarang tanggal berapa, Mi? Tanggal 3 ya. Nah, ini baru mulai tanggal 1 teman-teman semua. Baru mulai. Jadi kalau Anda mau ikutan, baru mulai 1 April. Baru mulai 1 April. Kalau Anda mau ikutan, ini belum lama. Anda bisa nyusul, ikut di program 1 April ini, tapi materi yang tertinggal paling dikirim-kirim nanti ya. Dan sekali lagi, ini benar-benar niat untuk terapi. Sekali lagi, yang benar-benar niat untuk terapi. Anda nggak mau main-main lah. Hidup sebentar, dalam pengertian sebentar tuh, Anda juga punya anak gitu ya. Anda nggak mau kemudian luka batin Anda berdampak kepada anak. Kemudian Anda juga udah capek, masalah finansial lagi, kayak gitu. Dan Anda butuh yang benar-benar benar gitu kan. Yang benar-benar tuntas gitu loh. Nah, ini ikut program terapi 30 hari terapi teman-teman semua ya. Kayak gitu. Nah, joinnya seperti apa nanti di channel Telegram saya kasih tahu ya. Oke, teman-teman semua, kita lihat lagi slide-nya masih ada nggak ya? Kayaknya udah beres deh. Nah, oke, ini salah satu member yang ikut program terapi kami. Assalamualaikum Pak Sofyan atas ilmunya. Pagi ini saya dapat kabar gembira lagi, salah satu binaan saya, alhamdulillah putrinya yang sulung didiagnosa terus diangkat ovarium, tadi tidak jadi diangkat. Cuma saya ajari Ho'oponopono, saya minta tahajud dan 2 hari rutinkan, hasilnya Masya Allah. Jadi ngerti teman-teman semua, ini sebenarnya ningkatin energi sebenarnya. Kayak gitu ya. Ini pokoknya banyaklah testimoni-testimoni Maya. Oke, teman-teman semua, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Tuh 21.50 ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan teman-teman semua. Raise hand dulu, 5 pertanyaan, setelah itu kita tutup. Dan untuk seperti apa program terapinya, besok dibahas teman-teman ya. Tapi ini bagi yang benar-benar pengen ikut terapi aja ya. Besok itu, walaupun untuk umum, tapi yang benar-benar niat terapi, biar Anda tahu kurikulumnya seperti apa gitu loh. Supaya nggak membeli kucing dalam karung, Anda pelajari dulu. Terapinya offline, terapinya online dan offline. Nah, jadi
offline-nya nanti tanggal 23 Mei, kemudian terapi online-nya dari sekarang. Syarat ikut terapi offline itu mesti ikut online dulu. Kenapa? Supaya cepat. Sebab kalau enggak gitu lagi. Untuk terapi 30 hari bayar ya Pak Sofyan? Iya, bayar. Ini melibatkan mentor, teman-teman semua ya. Bayar berapa? Nanti di-share teman-teman semua di ini ya, di channel Telegram. Oh iya, ini bentar ya. Nah, kalau Anda mau ikutan, Anda boleh isi dulu teman-teman semua link pendaftarannya. Anda boleh isi link pendaftarannya, kemudian Anda berdoa kepada Allah semoga dimudahkan. Insya Allah kalau Anda niat minta sama Allah, dapat teman-teman semua ya. Kalau offline gimana kita yang di daerah Pak? Offline itu baru ada di Jakarta teman-teman semua. Untuk daerah lain menyusul tergantung jumlah peserta kayak gitu ya. Untuk offline, tapi offline dengan online itu sebenarnya beda program. Yang diutamakan tuh online semuanya, diutamakan online. Tapi kan ada orang yang ngebet pengen offline, ya disediakan juga. Tapi sebenarnya testimoni yang saya hadirkan tadi itu justru dari online. Kayak gitu, dari online ya. Baik, teman-teman semua, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya. Saya udah gabung, alhamdulillah. Ada siaran ulang nggak? Ini ada ini ya, di YouTube ada ya. Oke. Saya nggak punya Telegram. Ya nggak apa-apa, tinggal download ya. Oke teman-teman semua, untuk materi ini cukup sekian. Mudah-mudahan teman-teman semua informasi ini bermanfaat untuk Anda. Poinnya adalah saya juga dulu pernah mengalami kekerasan fisik dari ayah saya, dan itu berdampak pada keputusan-keputusan saya yang mudah takut dimarahi, takut diapain. Akibatnya apa? Ya keputusan saya juga berdampak kepada prestasi hidup saya. Ketika saya menterapi diri sendiri, ternyata perubahannya luar biasa. Kalau seandainya ini terjadi kepada saya doang, itu berarti kebetulan. Tapi kalau terjadi kepada banyak orang, ini artinya pola, teman-teman semua ya. Artinya pola. Nah, di sini ada barangkali teman-teman yang pernah ikut terapi behind the scenes, siapa di sini? Boleh raise hand? Mungkin teman-teman yang lain pengen tahu. Perlu ganti tantangan nggak Pak untuk mengubah hidup? Bukan ganti tanda tangan teman-teman semua ya. Oh ini ada Ei Eliasari ya. Ei Eliasari, silakan Ei Eliasari. Mana Ei Eliasari? Dibuka Eli Eliasari atau ada Dwi Sinta Lestari? Udah saya ini nih. Ya, Ei Eliasari barusan buka ininya suaranya. Oke. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak, saya member Behind the Sign. Ya, gimana Mbak Eli ininya? Pengalamannya? Pengalamannya lebih stabil aja Pak, tapi belum clear semuanya, masih tahap belum rilis semuanya. Masih tahap dalam terapinya itu belum selesai gitu Pak. Oke. Tapi lebih baik dari sebelum saya terapi. Oke. Jauh lebih baik gitu. Lebih baiknya gimana? Itu kan ambigu tuh. Ya, General. dulu saya itu kan sama suami itu LDR. Ada masalah gitu ya, sampai lihat kalau suami calling itu males Pak, gitu, males berkomunikasi. Karena saking banyak terjadi kesalahpahaman gitu. Ya. Tapi kalau sekarang alhamdulillah udah serumah. Udah insya Allah lebih baik lah, lagi memperbaiki diri. Alhamdulillah. Iya, lagi memperbaiki diri. Iya. Itu aja? Iya,
masih walaupun apa ya, emosi lebih stabil, walaupun apa ya, dulu kalau pencetus emosi itu, kok kok saya nggak marah ya diginiin gitu ya. Iya iya iya. Heeh, tapi kadang-kadang, eee, kenapa marah lagi ya? Padahal kemarin nggak marah gitu, masih itu. Tapi, lebih banyak stabilnya gitu. Baik baik, siap. Terima Iya, kasih, baik. sama. Oke, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Nah, teman-teman semua perhatikan, kebayang kalau seandainya program terapinya pendek, benar nggak? Kalau program terapinya pendek. Makanya program terapinya dibikin panjang. Kenapa? Terus aja terapi sampai tuntas. Pak Hari Tripitoyo, bentar ya. Pak Hari, saya cari di sini dulu. Pak Hari, silakan buka suaranya Pak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Hari, silakan. Salam kenal Pak Sofian. Iya, Saya salam kenal. juga ngikut di yang 20 hari Pak baru kemarin itu. Oh ya, Terus saya juga ikut gabungan di sini. Alhamdulillah dari yang semalam ada sedikit pencerahan untuk membuka pola pikiran saya. Gitu. Cuma yang untuk yang sekarang ini ada sedikit yang ingin saya pertanyakan. Terkadang suatu permasalahan itu memang kita punya. Setiap manusia pasti kita punya permasalahan. Dari kecil pun sampai kita sekarang ini udah pasti tertanam rekaman, kan begitu Pak? Rekaman jejak selama kita di dalam kehidupan. Nah, yang ingin saya pertanyakan, gimana caranya supaya kita, taruh begini Pak, saya banyak permasalahan, banyak di dalam kehidupan saya bermasalah. Sampai sekarang ini saya baru tanggal 13 kemarin, saya kehilangan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan, ambruk lah hitungannya gitu Pak. Oke. Sebenarnya saya tidak mau memikirkan permasalahan itu, saya tidak mau memikirkan, saya ingin istilahnya lepas dari permasalahan itu, saya serahkan semuanya dunia ini pada Allah. Dengan catatan saya mendekatkan diri untuk akhirat ya. Masa iya kalau kita mendekatkan diri kepada Allah untuk akhiratnya, dunia tidak diatur sama mereka, sama Allah tersebut kan gitu Pak, secara kasarnya. Tetapi ketika kita duduk, kita diam, walaupun tidak kita ingin pikirkan gitu, namun terlintas di pikiran itu datang hingga contoh satu pikiran terlintas di pikiran kita, tahu-tahu ada, kita mikirkan langsung satu yang nongol itu berurutan. Jadi kita sedang memikirkan masalah pekerjaan kita kehilangan gitu. Secara nggak langsung kita nggak mau memikirkan gitu Pak, tapi secara pas gitu kita akan di sini lagi diam, lagi santai, lagi merokok kan gitu di tengah malam atau entah itu habis sholat gitu kan, kita duduk sampai dengan musik terlintas langsung keluar itu pikiran itu gitu. Setelah yang kita pikirkan masalah pekerjaan, nah di belakang itu timbul pikiran-pikiran yang lain itu masuk hingga jebret. Jadi punya pikiran itu numpuk gitu loh Pak. Nah yang jadi pertanyaan saya itu gimana gitu loh Pak, seperti itu solusinya untuk tidak seperti itu. Oke, itu aja ya Pak ya? Ya. Terima kasih, saya jawab ya Pak ya? Ya, sama-sama Bapak. Oke. Ini Pak Hari bikin satu afirmasi. Afirmasi Pak Hari itu adalah setiap orang punya masalah. Sejak kecil sampai dewasa pasti ada masalah. Ini adalah program. Ini benar untuk Pak Hari, tidak benar untuk semua orang ya. Untuk saya nggak benar, untuk Pak Hari benar. Kenapa? Allah bersama prasangka hambanya. Karena Pak Hari mengatakan setiap orang punya masalah dan Pak Hari adalah orang, maka Pak Hari akan punya masalah. Terus aja, dari kecil sampai dewasa pasti punya masalah. Itu program Pak Hari.
Sekarang, benarkah setiap orang punya masalah? Setiap orang punya solusi. Sejak lahir sampai dengan dewasa. Pasti ada solusi. Bisa nggak saya bikin afirmasi ini atau keyakinan ini? Toh ketika saya baru lahir, saya nggak tahu siapa-siapa, ternyata ada orang yang memeluk saya. Ketika saya kelaparan, saya tinggal menjerit, nangis, ada orang yang menyusul. Benar teman-teman semua? Jadi saya fokus kepada solusinya. Benar nggak? Benar ya? Setiap orang punya sejak lahir sampai dengan dewasa pasti ada solusi. Benar ya? Atau katakanlah setiap orang punya rizki. Kita ganti solusi dengan rizki. Sejak lahir sampai dewasa punya rezeki. Setiap orang punya rezeki. Sejak lahir sampai dewasa pasti ada rezeki. Bisa nggak saya bikin solusi itu afirmasi itu atau keyakinan itu? Bisa nggak saya ganti kayak gini kata-katanya? Bisa ya? Bisa teman-teman. Dan saya nggak mau fokus ke sini karena saya tidak menginginkan ini. Saya menginginkan nomor bagian 2 nih, makanya saya sebut-sebut ini aja. Dan kita akan mendapatkan apa yang paling sering kita yakini, apa yang paling sering kita ucapkan mewakili apa yang kita yakini. Sampai di sini paham? Jadi gimana dong supaya saya nggak punya masalah? Ya jangan pengen masalah lah. Ini hapus nih. Kayak gitu ya. Nah, ke sini nih. Teman-teman semua, seringkali ini mohon maaf ya. Ini mohon maaf sekali lagi. Saat kita punya masalah, kita cari pembenaran. Kenapa ada masalah? Pembenaran menjadi sugesti. Benar nggak? Saat punya masalah, kita cari pembenaran kenapa ada masalah. Pembenaran jadi sugesti. Seringkali kayak gini. Yang benar adalah saat punya masalah, kita tuh bertanya, kenapa masalah? Karena tadi nggak ketemu tadi, makanya saya bilang, di awal, kita ini sebenarnya mengalami ini karena prasangka-prasangka kita. Tapi kita nggak ngerti prasangka mana yang membuat kita hidupnya seperti ini. Akhirnya bikin dugaan-dugaan, oh jangan-jangan karena ini, jangan-jangan karena itu. Dan itulah yang jadi sugesti baru. Nah, makanya semua program terapi mesti ada bimbingannya. Kenapa? Biar nggak salah jalan. Biar nggak salah sugesti, nggak salah persepsi. Paham ya? Oke, kayak gitu ya. Nah, terus apa bedanya sama program 20 hari terapi? Ada program 20 hari terapi, ada program, jadi gini teman-teman semua. Ini buat teman-teman juga ya. Teman-teman semua, setuju nggak Anda bahwa setiap orang berhak mendapatkan solusi? Ini dulu deh. Setiap orang berhak mendapatkan solusi. Setiap orang apa? Baik mereka yang mampu maupun tidak mampu. Setuju nggak? Mereka berhak untuk mendapatkan solusi atas masalah hidup mereka. Nah, saya itu menyediakan. Bagi Anda yang memang masih ada prioritas yang lain, Anda boleh ikut aja tuh program 20 hari membuka rezeki. Oke, membuka rezeki. Ini benar-benar memanfaatkan momentum Ramadan. Momentum Ramadan tuh Anda nggak sadar meningkatkan energi Anda sendiri. Anda nggak sadar meningkatkan energi sendiri. Dan ini bisa kita fokuskan untuk mendapatkan solusi. Bisa. Nah, jadi ini fokus sebenarnya latihan afirmasi ini tuh. Jadi fokus kepada afirmasi. Nah, sementara program 30 hari terapi ini lebih panjang teman-teman semua. Ini fokusnya adalah melakukan terapi sebagai dasar afirmasi. Sebagai dasar afirmasi. Kalau di 20 hari membuka rezeki, sangat mungkin Anda dapat duit tiba-tiba, tapi setelah itu polanya berubah lagi, polanya gitu lagi. Tapi kalau di sini, setelah Anda ikut program 30 hari terapi, itu Anda benar-benar mengubah dasar, pondasinya diubah, Anda kayaknya nggak bisa deh balik lagi ke pola sebelumnya. Anda bakal naik. Kayak tadi Mbak Erna, dari tahun 2018 sampai dengan sekarang, income-nya naik. Kayak gitu ya. Karena dari dasar banget. Ini menggali masalah banget. Digali masalahnya, akar masalahnya. Kalau ini enggak, ini hanya afirmasi aja. Jadi beda ya. Nah ini untuk, sebutlah ini pertolongan pertama pada kecelakaan, kalau ini udah bedah. Kurang lebih seperti itu bedanya teman-teman semua ya.
Nah, sekali lagi untuk Anda yang pengen ikut program 30 hari terapi, kesempatannya karena ini sudah dimulai 1 April kemarin, sekali lagi, jadi kalau mau cepat-cepatan aja biar nggak terlalu jauh. Sebab setelah itu baru ada lagi nanti bulan Mei, teman-teman ya. Kalau Husna nanya, sebaiknya dari mana dulu Pak, program 20 hari atau 30 hari? Kalau Anda ada anggarannya, ambil 30 hari terapi. Kalau Anda ada anggarannya. Tapi kalau misalkan Anda belum ada anggarannya karena ada prioritas ke yang lain, Anda ambil 20 hari terapi aja. Ini gratis kok. Dulu kami bikin bayar 500.000 teman-teman semua. Sekarang digratisin. Kenapa digratisin? Ya kita beramal lah. Saya juga pengen pahala dong. Kayak gitu ya. Mumpung Ramadan. Pak, program 30 hari setelah bulan April ada lagi kapan? Bulan Mei. Oke, gitu ya teman-teman semua ya. Jadi gitu ya Pak Hari, ke Jawa Pak Hari. Ininya, sugestinya, pernyataan-pernyataan negatifnya itu dihilangkan dulu. Kayak gitu. Dulu saya yakin banget hidup itu perjuangan. Yang meyakini hidup perjuangan itu saya, teman-teman semua. Saya nggak nuduh Anda. Hutang tuh, hutang lagi. Pak Nur Saludin. Pak Nur Saludin ya? Silakan dibuka, Pak. Ya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Saya ikut di program 30 hari Pak Sofyan. Baik. Alhamdulillah. Sudah banyak perubahan, terutama pada diri saya sendiri. Apa tuh Pak perubahannya, Pak? Yang dulunya sering marah sama anak, dikit-dikit marah, tapi alhamdulillah setelah ikut terapi ini ya banyak perubahan. Alhamdulillah. Ya, mulai stabil lah dengan perasaan-perasaan yang prasangka-prasangka yang tidak enak, yang negatif, itu sudah alhamdulillah banyak perubahan. Alhamdulillah. Tapi ada yang saya mau tanyakan dulu Pak. Yang itu kemarin saya mulai yang tobat itu kok muncul semua. Apanya? Saya fokuskan hanya satu orang, itu satu anak, tapi yang lain pada muncul. Nggak apa-apa. Iya, jadi nggak bisa fokus di situ. Nggak apa-apa. Nggak usah bikin kalimat negatif, nggak usah. Oh iya. Nah, tetaplah memilih fokus. Oh iya. Tetap memilih fokus dan kemudian Bapak bayangan negatif yang banyak itu biarin aja. Bapak tetap istighfar berulang-ulang sampai kemudian Bapak lega sendiri. Oke. Oh iya. Oke. Berarti semuanya digituin aja Pak ya, karena kadang-kadang kalau saya ini yang Ho'oponopono juga begitu. Gini Pak. Sebenarnya Bapak nggak sadar nih. Sebenarnya ketika Bapak berhasil membayangkan sesuatu dan fokus, itu Bapak sudah latihan untuk membayangkan uang 5 miliar dan fokus. Paham nggak Pak? Iya. Jadi kalau seandainya Bapak pengen melakukan afirmasi, berarti kan Bapak harus ngebayangin jumlah uang tertentu, afirmasi uang misalkan ya. Uang tertentu dan uang itu tetap segitu-gitu juga nilainya. Jangan sampai Bapak afirmasi 5 miliar, kok jadi 50.000 gitu loh. Kok jadi 50 rupiah malah receh, nolnya hilang banyak. Benar nggak Pak? Iya. Nah, Bapak nggak bisa membiarkan pola itu terjadi kan. Bapak mesti fokus ke 5 miliar. Benar? Nah, itu tuh dilatih dari terapi, Pak. Jadi dari terapinya bahkan Bapak dilatih untuk fokus. Ngerti ya? Iya. Nah, jadi Bapak putuskan untuk bisa fokus. Jangan bilang, aku nggak bisa fokus. Jangan. Aku memilih fokus. Paham ya? Nah, makanya nanti dampaknya, Pak, ketika Bapak beres terapi, pada saat afirmasi itu gampang banget. Ini banyak member yang kemudian, kok aku setelah ini gampang kejadian ya? Nah, dia nggak sadar tuh. Pikirannya udah terasah. Ngerti ya, Pak ya? Pernah memang kejadian satu kali, tapi waktu itu kejadiannya hari Minggu pas saya main ke kebun, lihat kebun dulu. Hari Minggu itu kan hari pasar juga. Ya. Istri saya mau ke pasar ternyata, tapi saya nggak tahu. Saya langsung pergi ke kebun. Saya pulang-pulang, istri saya itu ngomong, mau ke pasar kok nggak bilang-bilang pergi ke kebun tadi lihat. Ya udah, aku bilang kalau mau ke pasar aja paling dapat ikan yang nggak segar. Tahu-taunya sore. Sore itu mau ke tempat silaturahim ke tempat adek. Tahu-taunya ditawarin ikan. Tapi yang dapatnya juga betul ikan tidak segar. Jadi saya ngomong sama istri, alhamdulillah, kok ini sama ya yang kita pikirkan tadi pagi.
Oke. Tidak Jadi kejadian. hati-hati ya Pak ya, nanti dengan setelah terapi ini hati-hati sama pikiran sendiri ya. Iya, itu alhamdulillah Oke. sudah. Sip. Oke, itu aja Pak ya. Makasih Pak Inge, makasih Pak Sofyan. Sama-sama, baik. Oke, teman-teman semua, saya akan baca pertanyaan di chatting dari bawah dulu ya. Pertanyaannya, di program 20 hari terapi itu diajari berkalimat, bertindak, berucap prasangka baik yang positif? Iya, diajari. Kemudian, bagaimana caranya ikut terapi 20 hari? Bukan terapi 20 hari. 20 hari membuka rizki. Itu ikut channel Telegram ya, kelas afirmasi online. Program 20 hari kapan mulainya? Besok jam 5 subuh. Oke, ada Zoom meeting. Anggaran berapa untuk program 30 hari terapi itu? Anggarannya ada di link di linknya. Anda tinggal klik linknya teman-teman semua. Anda isi dulu datanya, nanti keluar teman-teman ya. Apa masih bisa ikut 20 hari Pak? Soalnya belum ada anggarannya. Enggak apa-apa, bisa ikut 20 hari membuka rezeki ya. Program 20 hari terapi, bukan program 20 hari terapi. 20 hari membuka rezeki ya. Masih bisa ikut. Pak, saya sudah gabung Pak, gimana ikut susulan materi yang udah dimulai 1 April tadi? Oke, tinggal hubungi admin yang di WhatsApp atau boleh juga japri ya ke saya di Telegram. Mau link 20 hari Pak sambil nabung biar bisa beli. Oke, 20 hari ada di channel Telegram kelas afirmasi online. Oke. Kayak gitu ya teman-teman semua. Sip, pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab. Link Telegramnya, saya sering sakit kerasukan, apakah bisa ikut di terapi di sini? Iya, bisa diterapi ya, sering kerasukan itu. Ada yang diterapinya itu sampai muntah-muntah ya. Ini untuk kelas afirmasi online. Silahkan gabung ke sini ya. Tuh, udah ada tuh Mbak Erna juga udah ngeklik ya. Tekmi kelas afirmasi online. Baik, itu aja teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya. Sekarang nggak terasa sudah semakin malam. Kalau ada pertanyaan lagi, Anda sampaikan di channel Telegram ya teman-teman semua atas materi ini. Terima kasih sekali lagi atas perhatian Anda. Saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, istighfar, astagfirullahalazim, dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kali ini saya bersama dengan Mas Rian. Beliau ini salah satu chapter leader. Karena memang dulu zaman save model multi level kalau nggak salah. Iya. Pernah ya? Pernah. Dan antum punya jaringan berapa saat itu? Punya jaringan 3.000. 3.000 ya? Luar biasa. Itu mereka yang ikut save juga ya? Iya. Saat itu berapa ya investasi untuk ikut pelatihannya? 3,5 juta. 3,5 juta ya? Oke. Nah, Mas Rian ini kebetulan ikut behind the scene itu sekitar beberapa bulan yang lalu ya? Iya. Berapa bulan ya? Sekitar bulan Agustus ya? Agustus. Oke. 2019. Nah, saya pengen tahu nih, apa sih manfaat yang diperoleh setelah mengikuti behind the scene ini? Bisa Mas Rian ceritain? Oh iya. Untuk manfaatnya sangat banyak sekali, terutama saya mulai dari keluarga dulu. Dari keluarga dulu, yang tadinya untuk menterapi anak itu kita belum tahu akar masalah dia apa sih. Nah, dari tanda tangan anak akhirnya kita bisa tahu, oh ternyata akar masalah dia itu bapaknya gitu kan. Oh, gitu ya. Kalau dilihat dari tanda tangannya gitu kan. Nah, akhirnya kita bisa konfirmasi dan akhirnya memudahkan untuk menterapi orang. Menterapi anak ya. Dan akhirnya semakin kesini yang tadinya waktu kita mau terapi self itu harus tanya dulu apa sih masalahnya, sekarang udah lebih mudah gitu kan. Boleh lihat gak tanda tangannya gitu kan. Nah, ada tanda tangannya, akhirnya kita bisa tahu, oh masalahnya itu mental blocknya, masa lalunya ini asik pokoknya. Iya. By the way, yang ente sudah analisa tantangan berapa orang tuh sekarang?
Cukup banyak sih, jadi Banyak ya? hampir peserta training itu kan karena kita juga IO ya, jadi kan ada absensi, jadi kita bisa waktu break bisa ini gitu. Tapi itu membantu banget ya untuk terapi safe-nya. Membantu banget, Gitu ya. membantu banget. Karena ada beberapa orang yang nggak mau cerita, yang nggak Hmm. mau cerita masalahnya apa, nggak mau cerita, terus mental blocknya di mana, dia nggak mau cerita. Ya. Tapi dengan tanda tangan ini akhirnya kita konfirmasi ke Iya. orang itu kan, oh masalahnya di sini oh dan Oke. ternyata mereka oh iya benar Pak. Ada nggak pesan-pesan antum buat teman-teman yang lain yang belum ikutan? Iya, pesan saya ilmu Allah luas ya, jadi ternyata dari behind the scene ini sangat membantu sekali pada saat kita pengen mengetahui mental block seseorang. Oke. Nah, sehingga pada saat kita mau terapi pun juga lebih optimal dan orangnya pun merasa nyaman gitu. Dan saya harap teman-teman safeter terutama yuk sama-sama belajar lagi untuk analisa tanda tangan. Pokoknya seru deh. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.